Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi metodologi penelitian tentang komponen bab 5, yang mana pengertian kesimpulan, fungsi. Yang pertama yaitu pengertian kesimpulan, fungsi, dan cara penyusunan kesimpulan dengan contoh jenis penelitian. Nah, yang pertama yaitu kesimpulan. Kesimpulan menurut Vocaluguri yaitu sebuah bagian yang berada di posisi paling akhir dari suatu hal atau menjadi yang paling akhir dari sebuah hasil. Sedangkan menurut Merriam-Webster yaitu sebagai penilaian yang bisa masuk dalam akal pikiran seseorang. Kesimpulan ini dibutuhkan ketika terdapat dua atau lebih proposisi yang dapat diambil sebagai sebuah premis. Sedangkan menurut KBBI adalah sebuah keputusan yang didapat berdasarkan cara berpikir deduktif atau induktif dari sebuah pembahasan atau gagasan tertentu. Adapun fungsinya yang mana yang pertama yaitu untuk memudahkan pembaca untuk memahami keseluruhan atau inti teks atau bacaan secara tepat sehingga tidak perlu membaca teks secara menyeluruhan. Adapun cara penyusunan kesimpulan yang pertama yaitu kesimpulan penelitian berisi tentang jawaban untuk pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah. Penelitian yang biasanya berada pada bab 1. Yang kedua, kesimpulan penelitian berkaitan dengan tujuan. Yang ketiga, kesimpulan penelitian bukan ringkasan atau intisari dari sebuah penelitian tetapi merupakan kaitan logis dari konsep berpikir deduktif ke arah generalisasi. Yang keempat yaitu kesimpulan penelitian bukan kesimpulan statistik. Contoh penelitian kuantitatif, teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang mana sesuai dengan data yang diperoleh peneliti, pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMP se-Kecamatan Peraka, Kabupaten Temanggung, kesimpulannya adalah bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran PKN yang dilaksanakan oleh guru di kelas sudah memasuki nilai-nilai karakter namun belum sesuai dengan nilai-nilai karakter yang seharusnya termuat dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan masih menggunakan metode ceramah yang tidak membuat siswa aktif dan nilai karakter yang dikembangkan dalam metode tersebut hanya nilai karakter kepatuhan dan menghargai orang lain saja. Yang kedua yaitu implikasi penelitian dan contoh. Pengertiannya yaitu implikasi merupakan sebuah perbandingan penelitian dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang baru. Atau bisa juga berarti bahwa implikasi merupakan suatu dampak yang ditimbulkan secara langsung dari hasil penelitian atau merupakan suatu kesimpulan dari hasil penelitian. Adapun jenis-jenis implikasi sendiri, yang pertama yaitu implikasi teoritis, merupakan suatu pengajian hasil penelitian dengan menggunakan gambar. Gambar-gambar ini nantinya akan menunjukkan dan melengkapi hasil penelitian yang sudah dilaksanakan. Yang kedua yaitu implikasi manajerial, merupakan sebuah analisis atau hasil akhir penelitian yang didapat dan kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan pada sebuah metode penelitian. Yang terakhir yaitu implikasi metode terkait dengan bagaimana suatu cara atau metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun contohnya implikasi etika. Implikasi etika yang dialami hal ini berkaitan dengan formalitas yang dilakukan, yang mana sebuah etika tertentu sudah diajarkan sejak dini yang kemudian akan berlanjut untuk terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan, namun tetap tidak meninggalkan etika. Seperti contoh yang paling simpel adalah seorang yang usianya lebih muda wajib menjunjung dan menghormati orang yang lebih tua. Adapun implikasi budaya yaitu implikasi budaya merupakan metode budaya yang di dalam mengkaji tentang bagaimana seorang harus bersikap secara tepat dalam kebudayaan. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman kebudayaan. Sebagai warga Indonesia yang baik, menjunjung tinggi kebudayaan seharusnya tidak merendahkan budaya lain.
Seharusnya dengan berbagai macam budaya yang kita miliki membuat kita untuk lebih menghormati budaya sesama warga negara dan dari berbagai latar belakang budaya. Saran, fungsi dan contoh. Yang mana pengertian saran ada menurut KBBI adalah pendapat, usulan, ajuan, cita-cita yang dikemukakan untuk pertimbangan. Saran adalah sebuah kalimat yang bertujuan untuk memberikan solusi mengenai permasalahan yang ada. Saran dalam laporan penelitian merupakan masukan atau anjuran dari penulis yang diarahkan pada pembaca sesuai dengan tema yang dibuatnya. Adapun fungsinya, fungsi saran untuk melengkapi karya orang lain, memberikan usulan yang lebih baik daripada mengkritik. Contohnya dalam penelitian. Penelitian ini perlu disempurnakan untuk meningkatkan efektivitas serta pemanfaatan nilai guna lampu anti nyamuk yang ekstraksi kulit langsat, mengingat metode yang digunakan dalam penelitian bersifat konseptual. Sedangkan di dalam skripsi, berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai judul skripsi, penelitian ini memberikan saran pada pihak-pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi. Antara lain, yang pertama, banyaknya pernikahan usia muda di Desa Karanganyar tak lepas dari rendahnya pengetahuan terhadap bahaya melakukan pernikahan usia dini. Yang kedua, mayoritas pelaku pernikahan usia muda di Desa Karanganyar tidak mengikuti isi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1978. Cukup sekian penjelasan saya tentang komponen bab 5. Kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.